Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba membahas soal-soal reologi dan viskositas. Ini soal pertama. Jika suatu minyak digosokkan pada kulit dengan kecepatan pergerakan relatif antara kedua permukaan atau dV 15 cm per detik dan ketebalan lapisan 0,01 cm, maka berapakah besar rate of shear-nya? Jadi dari soal diketahui dV atau kecepatan pergerakan relatif antara kedua permukaan cairan, yaitu 15 cm per detik. Kemudian dr atau ketebalan lapisan 0,01 cm. Ditanyakan rate of shear atau kecepatan geser atau dV per dr. Untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus untuk penentuan kecepatan geser, yaitu dV per dr, sehingga jika kita masukkan nilai ini, dV 15 dibagi 0,01, hasilnya adalah 1500 per detik. Demikian penyelesaian soal nomor 1. Ini soal 2. Suatu bahan yang memiliki sifat aliran plastis diketahui mempunyai yield value 5000 din per cm persegi. Pada tekanan geser di atas yield value, F ditemukan meningkat secara linier dengan meningkatnya G. Jika kecepatan geser 250 per detik, pada saat F 8750 din per cm persegi, hitung viskositas plastis dari bahan tersebut. Jadi di sini dari soal tersebut kita ketahui pertama F kecil atau yield value. Ini ya, 5000 din per cm persegi. Kemudian juga diketahui G atau kecepatan geser. Ini 250 per detik. Kemudian F atau tekanan geser 8750 din per cm persegi. Ditanyakan viskositas plastis, simbolnya U. Nah, untuk penyelesaian soal ini kita gunakan persamaan U sama dengan tekanan geser dikurangi yield value dibagi dengan kecepatan geser. Kita masukkan ke persamaan sehingga didapatkan nilai viskositas plastis 15 pois. Demikian penyelesaian untuk soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 3. Data berikut menunjukkan kecepatan geser sebagai fungsi dari tekanan geser dari suatu cairan Newton pada suhu kamar. Tentukan viskositas cairan tersebut. Nah, dari data tersebut ya, kita ketahui di sini nilai F atau tekanan geser di sini 50 din per cm persegi, kemudian G 200 per detik. Jadi data ini menunjukkan tekanan geser sebagai fungsi dari kecepatan geser. Ketika tekanan geser 50, kecepatan gesernya 200. Kemudian terjadi peningkatan tekanan geser menjadi 100, kecepatan geser akan meningkat pula menjadi 400. Ditanyakan viskositas.
Maka untuk penyelesaian soal ini ya, kita gunakan persamaan viskositas sama dengan tekanan geser dibagi dengan kecepatan geser. Kita bisa menggunakan data yang ini, boleh juga data ini, atau juga yang ini, dan seterusnya ya. Kita masukkan nilai F, kemudian juga nilai G, sehingga didapatkan hasilnya 0,25 poise. Jika satuan akan kita ubah menjadi centipoise, maka kita kalikan 100 ya, didapatkan hasilnya 25 centipoise. Demikian penyelesaian soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4. Viskositas plasma manusia pada 37 derajat Celcius adalah 1,2 centipoise. Anggaplah bahwa plasma bersifat cairan Newton. Tentukan viskositas plasma yang diperlukan untuk infus yang disimpan pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Di sini sudah diketahui energi aktivasi plasmanya ini. Kemudian juga sudah diketahui R atau tetapan gas ini. Nah, jadi dari soal ya, data-data yang bisa kita peroleh, pertama, viskositas pada 37 derajat Celcius yaitu 1,2 Cp. Kemudian juga energi aktivasi 4,25 kali 10 pangkat 3 kalori per mol. Kemudian konstanta atau tetapan gas ya, R sama dengan 1,987 kalori per derajat Kelvin per mol. Ditanyakan viskositas pada suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius. Untuk penyelesaian soal ini, kita gunakan persamaan ini, yaitu bentuk logaritmik dari persamaan Arrhenius. Nah, persamaan Arrhenius ini ya menunjukkan bahwa viskositas merupakan fungsi dari suhu ya. Jadi viskositas suatu cairan ini dipengaruhi oleh suhu. Nah, dari persamaan ini kita belum memperoleh harga A, sehingga terlebih dahulu kita cari harga A ya. Kita masukkan data-data tadi yang diketahui dari soal. Tetapi sebelumnya, karena diketahui di sini adalah suhu pada satuan Celcius ya, atau derajat Celcius, kita ubah dulu menjadi derajat Kelvin dengan menambahkan 273. Kalau suhunya 37 derajat Celcius, maka didapatkan derajat Kelvinnya sama dengan 310. Kita masukkan ke persamaan sehingga didapatkan nilai A ini ya, 1,21 kali 10 pangkat min 3. Jadi sudah diketahui nilai A. Selanjutnya kita akan mencari nilai viskositas pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Nah, karena di sini diketahui untuk suhunya masih dalam satuan derajat Celcius, kita ubah dulu menjadi Kelvin. Ini sama dengan 298 derajat Kelvin. Kita masukkan kembali ke persamaan yang pertama tadi ya, dengan mencari nilai viskositas pada 25 derajat Celcius. Untuk A sudah diketahui, kita masukkan. Kemudian energi aktivasi juga sudah kita ketahui. Konstanta atau tetapan gas diketahui ya.
Suhunya juga sudah ada, sehingga didapatkan di sini viskositas pada 25 derajat Celcius sama dengan 1,58 centipoise. Nah, dari soal ini bisa kita lihat bahwa perubahan viskositas dipengaruhi oleh perubahan suhu. Semakin tinggi suhu, maka viskositas akan semakin rendah, menunjukkan bahwa bahan tersebut semakin encer. Demikian penyelesaian untuk soal nomor 4.